Saya kurang paham bahasa Indonesia. Oh, oke. I am sorry, sir. Nggak jadi deh. Saya nggak bisa. Saya biasanya bahasa Jawa. Skip kalau nggak bisa. Ada yang mau bertanya lagi? I'm Sir. Oke, silahkan. Siapa namanya? My name is Gina. Oke, Gina. Mau tanya apa? Sir, previously, where did you teach? Why did you move to Dokona School? What made you move here? Is there a particular reason? Please answer in English. If you can't, you have to run around the field. Pagi itu, langit Dokona School tampak mendung. Angin berhembus pelan, seperti membawa firasat bahwa hari ini bukan hari yang biasa. Para siswa datang dengan langkah gontai. Sebagian masih menggosok mata karena belum sepenuhnya terjaga. Namun, suasana sekolah mendadak berubah saat kabar tersebar bahwa seorang guru baru akan memulai hari pertamanya mengajar. Bukan sembarang guru, tapi sosok legendaris yang dikenal eksentrik dan tidak terduga, Kona. Kona memang bukan orang biasa. Ia dulu dikenal sebagai mantan siswa yang sering membolos, tapi anehnya justru berhasil masuk universitas ternama karena keahliannya dalam debat dan retorika. Kini, ia kembali ke sekolah lamanya, bukan sebagai siswa, tapi sebagai pengajar PKN. Langkahnya memasuki gerbang sekolah mengundang perhatian banyak pasang mata. Dengan gaya santai dan wajah tanpa beban, ia berjalan menuju ruang guru, meninggalkan jejak tanda tanya di kepala banyak orang. Di ruang guru, Pak Budi terlihat cemas. Keputusan untuk merekrut guru-guru tidak biasa seperti Dot, Peyot, dan kini Kona mulai menuai protes dari para wali murid. Beberapa menganggap cara mengajar mereka terlalu bebas, kurang etika, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan konvensional. Namun, di sisi lain, jumlah siswa yang aktif berdiskusi meningkat drastis sejak kehadiran mereka. Murid-murid lebih berani berbicara, lebih kritis, dan mulai menyukai pelajaran yang sebelumnya dianggap membosankan. Hari itu, Kona memulai kelas pertamanya. Ia tidak membawa buku pelajaran, tidak membawa laptop, dan bahkan tidak mencatat di papan tulis. Ia hanya berdiri di depan kelas, menyampaikan gagasan-gagasan besar tentang kebebasan berpendapat, hak dan kewajiban warga negara, dan pentingnya berani bersuara. Metodenya berbeda. Ia memancing murid berpikir, bukan menghafal. Ia memprovokasi rasa ingin tahu, bukan sekadar menyampaikan materi. Beberapa murid tampak bingung, tapi sebagian besar terlihat terpukau. Sementara itu, Dot dan Peot menghadapi masalah mereka sendiri. Peot yang mulai berjualan keripik rumahan di sekolah, diam-diam dimarahi oleh wakil kepala sekolah karena dianggap melanggar aturan. Dot mulai merasakan tekanan setelah ibunya memberitahu bahwa kepala sekolah mendatangi rumah mereka, memperingatkan agar ia lebih berhati-hati. Kehadiran mereka yang dulu dianggap menyegarkan, kini mulai dicurigai sebagai ancaman terhadap tata tertib sekolah. Di tengah situasi itu, kepala sekolah memanggil ketiganya ke ruangannya. Ia tidak marah, tapi nada bicaranya tegas. Ia menjelaskan bahwa sekolah menerima banyak laporan dari wali murid tentang metode mengajar mereka yang dianggap tidak sesuai. Kepala sekolah menyarankan agar mereka beradaptasi dengan sistem, menjaga batas, dan tidak terlalu menunjukkan sisi tidak biasa mereka. Ancaman pemutusan kontrak mulai terdengar samar, namun cukup untuk membuat Dot, Peot, dan Kona berpikir ulang. Setelah pertemuan itu, ketiganya duduk diam di taman belakang sekolah. Tak ada percakapan, hanya tatapan kosong menatap langit. Dot mulai meragukan keputusannya kembali ke sekolah ini. Peot, meski tetap tersenyum, tampak kehilangan semangat. Sementara Kona, seperti biasa, tidak menunjukkan perubahan ekspresi, namun pikirannya jelas sedang bergulat. Keesokan harinya, situasi menjadi lebih rumit. Di grup WhatsApp orang tua murid, beredar tangkapan layar kelas Kona yang sedang membahas topik sensitif. Beberapa orang tua merasa bahwa topik tersebut terlalu berat untuk anak SMP. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai bentuk doktrinasi. Kepala sekolah mulai menerima tekanan dari dinas pendidikan. Nama-nama Dot, Peot, dan Kona
mulai menjadi bahan diskusi serius. Namun, di balik semua itu, ada hal yang tidak terlihat oleh orang-orang dewasa. Murid-murid mulai berubah. Mereka menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, lebih aktif dalam organisasi sekolah, dan bahkan ada yang mulai menulis opini pribadi di mading. Mereka merasa lebih bebas menjadi diri sendiri karena guru-guru baru ini memberi ruang untuk berpikir dan mengekspresikan perasaan. Meski metode mereka tidak konvensional, hasilnya nyata. Sayangnya sistem pendidikan yang masih terpaku pada aturan lama tidak mudah menerima perubahan. Kepala sekolah akhirnya mengeluarkan keputusan resmi. Ketiga guru tersebut akan dipantau selama 1 minggu ke depan. Jika dalam periode itu terjadi satu saja pelanggaran atau keluhan, maka kontrak mereka akan diputus.